Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akan Ibu bahas soal-soal untuk listrik statis ya. Perhatikan, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, listrik statis ya. Setelah digosok dengan kaca, oke, dengan kaca di sini, kain sutra dapat menarik benda bermuatan listrik. Peristiwa ini membuktikan bahwa kain sutra itu bermuatan apa. Nah, ingat ya, kalau dari deret tribolistrik ya, tribolistrik, kaca ini sutra ya. Sebentar, ini kaca. Ini sutra. Kaca posisinya ada di atas, sutra ada posisinya di bawah. Kaca itu ngasih elektron ke sutra. Ya, elektron itu muatannya negatif ya. Akibatnya sutra bermuatan negatif, kacanya positif. Nah, kalau cara cepatnya ngapalinnya pekasu. Ya. Kaca itu positif, ya sutranya ya kebalikannya ya, negatif gitu. Nah, yang ditanya itu sutra. Berarti sutra bermuatan negatif ya. Ini salah. Karena apa tadi? Elektronnya makin bertambah. Ada nggak? Atau karena menerima beberapa elektron dari kaca. Ini ya. Oke. Next. Kita lihat ini. Dua buah muatan masing-masing. Muatan itu lambangnya Q. Ini berarti Q1, ini Q2. Terpisah sejauh berarti jarak R. Ya. Gaya itu force. Nah, ini hukum kolom nih. Hukum kolom rumusnya kakiku robek-robek. Ya, ngapalinnya gitu ya. Kok kayaknya nggak ada, Bu? Nah, ini mulai hafalan. K-nya itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Oke, terus Q1-nya itu min 3, 10 pangkat min 6, Q2-nya 2, 10 pangkat min 6, per R kuadrat. Hati-hati, ini nggak boleh senti, harus meter, berarti 2 kali 10 min 2 ya. Min 2 itu maksudnya naiknya 2 langkah. Oke, berarti 2 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa di kuadratin, gitu ya. Kita pisahin yang 10 pangkatnya bergabung, dia, oke. Ini punyanya, kuadratnya punya 2 dan punyanya 10 pangkat min 2 ya. 9 min 3, 2. Terus 2 kuadratnya di luar. Terus 10 pangkat bergabung yang ungu-ungu ya. 9 ditambah min 6, ditambah min 6. Ini kan min 10 kali 2 jadi min 4 ya. Dikurang min 4, gitu ya. Ya, silakan jadi berapa dong ini? Jring, jring, gitu ya. Terus 27 bagi 2 berapa? 13,5 ya. Terus itu 10 pangkat, 9 kurang 6, 3. 3 kurang 6, min 3. Utang 3, bayar 4. Berarti pangkatnya 1 ya. Jadi ini dikali 10, jadi 135. Oke, ini ya. Newton ya. Force, ingat ya, force itu Newton satuannya. Ya, next. Penangkal petir harus dihubungkan dengan kawat ke tanah. Kenapa sih alasannya? Karena benda padat, tapi nggak ada hubungannya sama petirnya ya. Petir itu muatannya negatifnya besar ya. Tanah nggak semuanya mengandung air ya. Tanah merupakan magnet, enggak juga ya.
Tapi tanah itu untuk menetralkan muatan. Ya. Dia bisa menetralkan negatif-negatif yang ada di petir. Ya. Oke, next. Nah, ini namanya elektroskop ya. Elektroskop netral, didekatkan. Netral tuh kayak gimana sih nih? Kayak gini nih ya. Sebelum dia ada benda, kayak gini nih, tertutup ya, nggak terbuka. Didekatkan sebatang ebonit yang bermuatan negatif. Ya, ini ebonitnya yang ini nih, ebonitnya negatif nih ya, ini bendanya. Ini awalnya kalau netral daunnya tertutup ya, tertutup. Yang ditanya mana sih yang benar ya, ini ebonit. Yang pasti kalau bendanya negatif maka semua yang tadinya positif negatif, ini positif negatif ya, ini kan netral sama tuh ya. Nah, begitu dideketin yang negatif, akhirnya semua positifnya ke kepala. Ya. Semua positif berada di atas. Gara-gara pengen tarik-menarik sama ebonitnya. Oke. Nah, terus akhirnya negatifnya berada di bawah. Gitu ya. Nih, yang tadinya dia ada di atas ke bawah, pindah ke bawah semua. Gitu. Ya. Berarti ini ya, yang benar ya. Oke. Ini kalau negatif sama negatif, tolak-menolak dong ya, bukan saling mendekat. Tapi kalau yang namanya elektroskop, dia saling mendekat ya, tarik-menarik konsepnya. Oke, next. Perhatikan pernyataan berikut. Dia mintanya apa sih? Sifat-sifat muatan listrik. Apakah muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak? Positif sama positif tolak-menolak nggak? Ya, betul ya. Kemudian, suatu benda akan bermuatan positif jika jumlah elektron lebih banyak daripada proton. Coba kita lihat ya. Elektron lebih banyak daripada proton. Elektron kan negatif, proton positif. Kalau banyakkan negatif ya muatannya negatif ya. Jadi pernyataan ini adalah tetot. Salah ya. Gara-gara apa sih? Ini loh gara-gara kata positif. Harusnya negatif ya. Terus jumlah listrik yang tidak, muatan listrik yang tidak sejenis itu misalnya plus sama min. Tarik menarik nggak? Iyalah ya, tarik menarik. Betul. Terus suatu benda akan bermuatan negatif jika jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Positif lebih banyak negatif. Berarti muatan yang paling banyak ya positif ya. Tapi ini ternyata bilangnya negatif ya. Jadi salah ya. Jadi yang benar 1, 3. Oke. Next. Kalau kecepatan bisa di-review sebelumnya ya. Oke. Bisa di-pause juga. Dua buah muatan listrik yaitu Q2Q dan min 3Q. Terpisah sejauh R. Oke. Tarik-menarik menimbulkan sebesar gaya F. Ya, berarti ini peristiwa pertama ya. Jika muatan diubah menjadi 1, diperkecil ya, kemudian dinaikin jadi 3 kali lipat, jaraknya tetap, maka F-nya berapa? Masukin aja angkanya ya. Merah K Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Terus ini dalam bentuk per F K Q1 Q2 per R kuadrat. Kita coret
yang ada kata-kata tetap. Ya. Jaraknya tetap, berarti bisa dong dicoret. Oke. Terus kita masuk, ada lagi K-nya sama ya, coret. Nah, kita masukin angkanya. Ini F, Q1-nya katanya 2, min 3. Min itu cuma sekedar arah ya, tarik-menarik atau tolak-menolak. Per Q1-nya katanya 1, Q2-nya min 9. Nah, yang ditanya yang ini, si F ini berapa? Oke. F merah itu sama dengan min 6. Berapa kalinya sih ya? Min 9. Yang mau jadi X yang ini loh. Oke. Kita coret bagi min 3. Bagi min 3. Terus kali silang. Ya. Oke, kali silang. Ini yang mau kita cari loh. Berarti ini sebagai X saja lah ya. 3F per 2. Gitu ya. 3/2F. 3/2 itu 1,5 ya. 1,5F. Ini dia. Oke. Ya, Ibu clear? Next. 2 buah muatan listrik. Nih, ada Q1, Q2. Terpisah sejauh R. Ini R-nya. Tarik-menarik menimbulkan gaya F. Oke. Muatan diubah menjadi, ini Q1-nya berubah, Q2 berubah, R-nya juga berubah. F-nya jadi berapa? Sama kayak tadi caranya. Apa nak? F ke Q1 Q2 per R kuadrat. Ini yang merahnya. F ke Q1 Q2 per R kuadrat. Oke. Kita coret yang sama. Coret-coret. Kita mau cari F yang merah ya. Oke. F yang merah ini loh mau kita cari. Masukin angkanya. Di sini besarnya F. Terus ini ada 2. Ada min 1. Dan sebesar R kuadrat. Ini X saja langsung ya, karena mau dicari. Berapa itu? 4. Terus min 6 per 2R kuadrat. Jadinya apa ya? Kita coba. F min 2 per R kuadrat. Ini berapa tuh? Min 24 ya. Min 24 per 4R kuadrat kan? 2 dikuadratin, R juga dikuadratin. Nah, kita coret R kuadratnya. Terus coba kita sederhanakan. Jadi apa ya? F sama dengan min 2. Nah, kalau bawahnya X 24 bagi 4 berapa ya? 6 ya. Oke. Ini kita sederhanakan bagi 2. Bagi 2. Baru dikali silang. Ya. Jadi X adalah kali silang berapa? 3F gitu ya. Ini dia. Gitu ya. Kalau kecepatan bisa diulang ya, Nak. Next. Perhatikan kegiatan berikut. Ini ada wall, ada plastik. Nah, kalau dari deret tribolistrik ya, maaf. Tribolistrik, wall itu di atas. Ya, plastik itu di bawah. Plastik. Nah, wall-nya yang ngasih ke plastik. Gitu, nah. Jadi elektronnya banyakan di plastik, wall-nya jadi positif. Gitu, nah.
Karena elektronnya pindah semua ke plastik. Ya. Nah, Ibu ngapalnya neplawo. Ibu ngapalnya begini. Plastik itu negatif, wall-nya ya pasti lawannya negatif, positif, gitu ya. Yang ditanya adalah apa ini? Maka plastik yang ditanya nih. Plastik yang ditanya ya. Plastik akan memperoleh muatan listrik negatif. Ya, negatif. Ini salah. Karena nah ini nggak boleh proton ya, harus elektron. Elektron pindah dari wall ke plastik, benar ya? Ini dia. Ingat ya, yang pindah itu hanya boleh elektron. Proton nggak boleh pindah-pindah. Oke, karena dia di inti. Ya, yang bisa keluar masuk tuh hanya elektron. Next. Dua benda bermuatan listrik. Tarik menarik dengan gaya, berarti ini F-nya, jaraknya R antara satu dengan lainnya. Agar gaya tarik menarik kedua benda menjadi segini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ada rumus yang begini, nak. F1 per F2 sama dengan, ini F1 berarti ya, ini R1, ini F2. R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dia berbanding terbalik tapi kuadrat. Gitu. Berarti di sini 4 ya, per 1 sama dengan, jaraknya katanya 8, dikuadratin ini langsung ya. Nah, ini R2-nya berapa ya? X kuadrat, gitu ya. Nah, kali silang deh kalau udah kayak gini. Ini silang ke sini, silang ke sini, jadi berapa? X kuadrat sama dengan 8 kuadrat kali 4 itu 2 kuadrat ya. Oke. Nah, kita mau carinya X. Berarti kan akar ya. Akar 2 kuadrat kali 8 kuadrat. Ya udah kuadratnya buang. Jadi 2 pangkat 2 per 2. 8 pangkat 2 per 2. 2 per 2 kan habis ya. Jadi 2 kali 8 berapa dong? 16 ya. Jadi jaraknya harus 16 gitu. Oke. Jarak kedua benda harus dijauhkan menjadi 16. Ya. Next. Dua buah muatan listrik masing-masing Q1, Q2 pada jarak R memiliki gaya tolak-menolak segini. Berarti F1 ya. Jika jarak kedua muatan diperkecil menjadi segini, ini R2-nya. Oke. Berarti ini adalah R1-nya. Maka F2-nya berapa? Masih cara yang sama. Caranya ini R2-nya dikuadratin, ini R1 yang dikuadratin. Ya, berbanding terbalik nama istilahnya ya. Kita masukin F1-nya 100, F2-nya yang dicari. R2-nya ini katanya R1 salah, maaf ya, kebalik. R2-nya sepertiga. Sepertiga R, sepertiga R ya. R1-nya malah R doang. Oke, kita coret. Terus jadi berapa dong itu? 100 per X. Sepertiga kali sepertiga, 1/9 ya. Nah, terus tukar tempat. 1/9 taruh sini, X-nya taruh sini. Pindah tempat ya. Jadi apa dong? 100 bagi 1/9 adalah X. Nah, ini kan pembagi ada 2 ya, suatu bilangan kalau dibagi sama pecahan, jadi pembaginya bisa berubah jadi kali, terus dibalik bagian bawahnya. 9/1, gitu nah. 900 tuh jadinya. Gitu ya.
Oke, next. Gaya tarik-menarik antara dua buah bola bermuatan yang dipisahkan oleh jarak ini R1, ini F1. Jika jarak antara dua muatan dijadikan 4 kali, berarti ini R2. F2-nya berapa? Masih cara yang sama ya. F1 per F2 sama dengan R2 yang dikuadratin, baru R1-nya. Ya. Salin, F1 berapa tadi? 2F. F2 yang dicari. Oke. R1-nya tadi sebentar. R, ini ya. Ini 4 kalinya, berarti 4 kalinya nulisnya gini. Ya. Silakan coret dulu. Jring, jring. Ya. Terus bagi 2. Bagi 2. 1, 2. Terus pindah tempat deh. Ya. Ini ke sana, ini ke sini. Tukar tempat, jadi apa dong? F per 2 kali 4 sama dengan X. Jadi F per 8. Ada nggak F per 8? F per 8 itu 1/8 F ya. Ini dia. Oke. Next. Benda A bermuatan listrik ini. Ini Q1. Benda B bermuatan 6Q, ini Q2, muatan kedua ya. Jaraknya R. Kedua benda tadi tarik-menarik dengan gaya F. Oke, kita ganti warna. Perlu berubah kan? Jika muatan benda A diperbesar jadi 6, min 6, kemudian B diperkecil jadi 2. Ya, ini Q1 yang pertama, ini kedua, ini Q2 yang kedua. Jaraknya tadinya 2R, jadi R, maka F-nya berapa? Ini sebagai X nanti ya. Apa tadi rumusnya, ingat nggak? Kakiku robek-robek ya. F, kakiku robek-robek. Sama ini juga kakiku robek-robek. Baru masukin angkanya, silakan. Nah ya tadi ya. Sebesar F. Oke. Oh iya, kayaknya bisa hilang ya. Kan sama. Terus ini 4, min 4 ya. Terus 6 per 2R, 2R kuadrat ya. Next. Itu yang ditanya adalah si gaya yang kedua. Dia dari jadi min 6 dan plus 2 per R-nya jadi perkecil. Nah, kita coret deh yang bisa dicoret. Jring, 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 jring. Ya. Bagi 2 dapat min 2, bagi 2 dapat 3. Oke, kita sederhanakan, jadi apa dong? F sama dengan, jangan hitung lah ya. Min 6, terus bagian bawahnya apa dong? Itu min 12 ya. Nah, kita coret, jring, jring, 1, 2. Kali silang deh habis itu. Ya, kali silang jadi 2F. Ini ya. Oke. Ibu clear ya. Apabila dua benda bermuatan listrik sejenis itu bisa plus-plus atau min-min gitu ya, didekatkan satu sama lain pada jarak tertentu, maka akan menimbulkan gaya tolak-menolak sebesar F. Jika jarak kedua benda bermuatan itu diubah menjadi 3 kali lebih besar, maka gaya tolak-menolaknya bagaimana? Ingat tadi ya, F itu berbanding terbalik, tapi dikuadratin. Katanya mau 3 kali lebih besar, berarti
kuadratin. Habis itu balik. Ya. 3 kali dikuadratin berapa? 9 kan? 9 dibalik berapa? 1/9. Ya. Jadi 1/3 kuadrat 1/9. Gitu ya. Ingat, kalau makin dijauhkan, ya, kalau jaraknya makin dijauhkan, dia makin lemah gayanya, ya, makin tak ada gaya. Nah, yang ini dua benda bermuatan listrik masing-masing. Segini besarnya, ini jaraknya. Ingat, nggak boleh senti. Rubah ke internasional harus 2 langkah ke atas kan. Ini gaya tolak F sama tadi rumusnya, kaki robek-robek. K berapa ya? Ingat tadi, harus ingat berapa nak? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 6 10 pangkat min 9. Q2-nya 8 10 pangkat min 9 per, ini dikuadratin nih, 4 10 min 2 10 min 2 gitu ya. Nah 10 pangkatnya bersatu, dia yang bawah kalau mau ke atas jadi dikurang ya. Yang bukan 10 pangkat juga bersatu. 10 pangkat 9 tambah min 9 tambah min 9. Kalau yang bawah berarti dikurang. Nah, dikurang berapa tuh? Min 2 kali min 2, min 4 ya. Hati-hati nih, kalau min sama min jadinya plus. Oke, kita bisa coret, bagi 4, bagi 4. Bagi 2, bagi 2. Bagi 2, bagi 2. Jadi, berapa tuh? 27 ya. 27. Ini sama ini habis. 9, utang 9, bayar 4. Ya, utangnya 5. Ya. Ini ya. C, oke? Ya, next. Gambar garis medan listrik yang benar. Ingat, kalau positif itu keluar. Ini positif masuk, ini negatif malah keluar. Positif, ini positifnya malah masuk. Positif keluar, negatifnya masuk. Ya, ini dia ya. Oke. Next. Oke. Gambar yang benar mengenai aliran elektron. Elektron dari potensial rendah ke potensial tinggi, ya. Potensial rendah yang mana ya? Kalau ini arus, ya, bukan elektron, dia mintanya aliran elektron. Ini kan udah sama-sama 4, nggak mungkin ada aliran arus atau aliran elektron, ya. Ini sama-sama 4, nggak mungkin. Ini potensial rendah ke potensial tinggi. Iya, betul. Ini dia ya. Perhatikan gambar pola garis-garis medan berikut. Jenis muatan benda yang benar adalah, ingat, lihat aja nak. Kalau dia keluar berarti positif. Kalau dia masuk berarti negatif. Gitu ya. X-nya negatif, ada nggak X negatif? Ini dia. Ya positif. Oke. Next. Ini Q1. Ini R. Lihat. Newton bagi kolom. Ini Newtonnya ada nggak ya? Nggak ada. Adanya cuman kolom dan apa tuh? Sentimeter.
Kuat medan itu E. F per R atau apa dong? K Q per R 9 10 pangkat 9 2 kali 10 pangkat 6 per 2 kali 10 min 2 ya. Hati-hati ya, ini nggak boleh senti, kemeterin dulu jadi 10 pangkat min 2. Kita coret, jring-jring. Terus kita kumpulin 10 pangkatnya. Yang bawah pindah ke atas. Jadi berapa dong? 9 tambah min 6. Dari bawah pindah ke atas. Jadi 9 R kuadrat ya, sorry. Ada R kuadratnya. Maaf. R kuadratnya di sini ya. Berarti ini perlu ada 2 kali 10 pangkat min 2 juga. Ini bersatu jadi apa dong? Ini hapus dulu ya. Yang bawah pindah ke atas jadi berapa tuh? Min 2, min 2, jadi min 4 ya. 10 pangkat 9 kurang 6, 3. 3 tambah 4, 7. Ini ada angka 2 lagi di bawah. Ya. Jadi 4,5, 10 pangkat 7. Kok nggak ada ya? 4,5, 10 pangkat 7 nggak ada. 9 kurang 6, 3. 3 tambah 4, 7. Ini berapa toh? 8 apa 6 sih? 6 ya. Bener kok 6. Ya kurang lebih gitu ya Nak ya. Coba nanti dilihat lagi nih yang salah di mananya ya. Coba tolong koreksi, oke? Apa saja yang diketahui? Ayo, apa ini? Medan listrik. Apa medan listrik tadi? E ya. Terus apa lagi? Jarak. Apa tadi jarak? R. Ingat, nggak boleh senti, harus meter ya, harus meter. Jadi apa dong? 10 pangkat min 6 ya. Min 2. Apa tadi rumusnya? K Q per R kuadrat ya. 9 kali 10 pangkat 9. Apa lagi R-nya ya? R-nya 6, 10 pangkat min 2. 6, 10 pangkat min 2. Kenapa di 2 kali ini? Karena kuadrat ya. Nah ini Q-nya nggak tahu, mau dicari. E-nya sebesar 180. Oke. Gimana dong? Kita coret dulu yang bisa dicoret ya. Bagi 3, bagi 3. Oke. Bagi 3, bagi 3. Oke. Jadi berapa dong? Bawahnya 4. Terus 10 pangkatnya berapa nih? 9. Dikurang min 2. Ya, dikurang lagi min 2. Kali Q sama dengan 180.
berapa ya? 1/4, 10 pangkat, 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Q sama dengan 180. Ini semua pindah ke kanan dengan kali silang. Ya. Jadi Q adalah 180, 4-nya naik ke atas, 10 pangkat 13-nya ke bawah. Gitu. Ya. Nah, 180 kali 4 berapa ya? 0, 4 kali 8, 32. Ini jadi 720 ya. 720 kali, nah 10 pangkat 13 ke atas jadi minus ya. Minus 13. Nah, dia maunya 7,2. Ini kita pecah dulu. 7,2 kali 100 kan? Jadi 720. Oke, nah ini sama ini bergabung. Jadi berapa dong? 2 ditambah min 13 berapa ya? Min 11 ya? Ada nggak? 7,2, 10 min 11. Ada nih ya, B. Tuh, tadi udah bener ya, kenapa yang tadi salah? Ya, B ya. Coba kita cek lagi yuk, tadi salahnya di mana ya? Kenapa ini nggak ada jawaban? E sama dengan apa tadi? Kaki per R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9, ingat ya. Terus Q-nya 2 kali 10, itu bener ya, min 6 ya. Per R-nya 2 kali 10 pangkat min 2, 2 kali 10 pangkat min 2, karena kuadrat. Ingat ya. Coret-coret, ini sama ini bergabung jadi 4,5. Terus 10 pangkat 9 kurang 6 dikurang min 2, kurang lagi min 2. 4,5, ini ke sini 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Bener kok. Bener ya? Jadi yang bener ini nak, 4,5 kali 10 pangkat 7. Oke? Next. Ini gaya kok. Ada Newton nih, berarti ini gaya. Oke. Muatannya berarti ini Q. Ini Q. Terus besar kuat medan listrik yang dirasakan uji Y oleh muatan X. Nah, gimana ya? Berarti siapa ya itu? Kita lewatin dulu sebentar ya. Bentar ya. Ini kuat medan listriknya, berarti ini Q. Oke. N per C itu kuat medan. Yang ditanya jarak, R. Muatan uji berarti Q juga. Nanti ya, karena ini ada 2 Q, pakai Q yang mana nih? Bentar ya. Next. Kita lihat lagi. Ini bacaannya kuat medan lagi. E. E rumusnya KQ per R kuadrat. Tapi kalau nggak ada nggak ada Q, pakai apa dong? Kalau nggak ada R, adanya F. Nah, kalau adanya F, pakai rumus ini, nah. F per Q. Cukup. Ya.
Ada nggak? Kita cek yuk. Ini adanya Q, F, yang ditanya E. Bisa ya, berarti pakai rumus ini ya. E-nya dicari, F-nya 0,05, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 16. Ini kalau dibikin 10 pangkat kan 5 kali 10 pangkat min 2 ya. 2, 10 pangkat min 16. Ini dibagi berapa dong? 2,5 ya. Ini bersatu jadi 10 min 2 dikurang min 16. Jadi 2,5 min 2 plus 16 berapa tuh? Utang 2 bayarnya 16, 14 ya. Plus tapi ada nggak ya? 2,5 yang plus, oh ada nih. Nah ini ya. Next. Energi sebesar W diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar Q dari titik A ke B yang beda potensial sekian. Jika untuk memindahkan muatan sebesar 4Q, tadinya kan Q doang, jadi 4Q. Energinya sama katanya, W-nya ya, energi kan W. Maka voltnya gimana? Nah, ada Q, ada V, ada W. Pakai rumus apa ya? Ada yang tahu? WVQ ya, WVQ. WVQ. Kita lihat ya. Energi sebesar W diperlukan untuk memindahkan muatan sebesar Q dengan beda potensial sekian. Jika untuk memindahkan muatan, nah W-nya pengennya sama nih ya. W-nya sama. Jadi supaya W-nya tetap W, 4Q-nya harus dikali berapa? Ya harus dikali 1/4 ya. Supaya coret-coret gitu kan. Oke. Ini V ya, sorry. Coret-coret kan jadi VQ juga. Jadi harus 1/4 volt. Gitu ya. Ingat rumus ini WVQ. Sebuah rangkaian baterai. Ini ada 3 volt. Ini apa ya? Muatan energinya W. Sama tadi rumusnya WVQ. W-nya yang dicari, voltnya 3, Q-nya 12. Tinggal dikali ya. 3 kali 12 ya, 36. Oke. Next. Apa ini 16? Oh, 16 joule. Itu adalah W ya. Atau usahanya. Energinya. Diperlukan untuk memindahkan muatan. Muatan itu lambangnya Q. Ini tanya V. Sama tadi rumusnya WVQ. Masukin. Sininya 16. Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6. V-nya berapa? Bagi aja ya. Bagi 2, bagi 2, 8. Berarti berapa dong? 8 per 10 pangkat min 6. Naik ke atas, jadi 8 kali 10 pangkat 6. Mana ya? Ini ya. C. Oke. Next. Terdapat 4 buah benda bermuatan listrik A, B, C, D. Ada 4. Benda A dengan benda B tarik-menarik. Benda B dan C tolak-menolak. C dengan D tarik-menarik. A ternyata kaca yang digosok dengan sutra. Ingat, kalau kaca itu positif. Ya,
A-nya positif. Oke, positif bisa kita susun deh. Jadi supaya tarik-menarik, dia berlawanan. Ini tadi B jadi negatif ya. Supaya tolak-menolak, berarti sejenis. Ini C-nya negatif ya. Supaya tarik-menarik, ya tidak sejenis. Gitu ya. B-nya jadi negatif. C-nya negatif. D-nya positif. Nah, ini ya. Oke. Penggaris plastik bermuatan negatif jika didekatkan sepotong kertas. Kertas ditarik menuju penggaris. Saat itu kertasnya naik tuh ya ke penggaris. Nah, itu namanya apa dong? Dia tadinya netral jadi tiba-tiba bermuatan kan? Karena digosok. Nah, tapi tidak digosok secara langsung kan penggarisnya? Dia cuma tertarik ya. Tertarik karena si negatifnya, karena plastiknya punya elektron yang banyak. Nah, itu namanya dia terinduksi. Ya, terinduksi. Jadi ikutan, ya ikutan bermuatan. Kaca yang digosok dengan sutra akan terjadi proses pemuatan listrik pada kaca maupun sutra. Nah, ingat tadi ya, kalau kaca ngasih elektron ke sutra, akibatnya kaca positif karena elektronnya pindah semua ke sutra, gitu ya. Kaca kehilangan elektron. Ya, kaca kehilangan elektron. Yang nerima elektron sutra. Muatan listriknya yang positif kaca, yang negatif sutra. Gitu ya. Oke. Next. Yang benar yang mana? Sebuah gedung dilengkapi penangkal petir. Berarti ya kemungkinan disambar petirnya kecil karena ada penangkal. Ya, satu benar. Ini pasti salah. Terus jika disambar petir, elektron-elektron menuju ke tanah tanpa merusak gedung. Ya, jadi yang disambar penangkalnya ya. Oke. Jika disambar petir, elektron-elektron dari awan halilintar akan dinetralkan oleh muatan-muatan positif dari penangkal petir. Oh, bukan ya. Yang menetralkan si awan itu tanah ya. Tanah itu penetral, bukan penangkal petirnya. Oke. Jadi 1-3 ya. Next. Ketika mobil terkena muatan listrik sambaran petir, adalah aman bagi kita untuk tetap berada di dalam mobil selama badai petir. Karena apa dong? Muatan listrik didistribusikan merata pada permukaan dalam, nggak ada hubungannya ya. Muatan listrik tidak terdapat pada permukaan dalam. Iya, tidak terdapat ya. Karena kan ada ban ya. Ban itu yang menyebabkan dia isolator. Muatan listrik didistribusikan merata pada permukaan luar. Iya, kan logam ya mobil. Muatan listrik terdistribusi pada permukaan dalam mobil tidak terlalu besar. Nggak mungkin, kan ada isolator ya. Mana dong yang paling tepat? Apakah yang B atau C ya?
Yang pasti dia C dulu, akibatnya B. Ya. Dia ngomongin aman. Karena tidak terdapat ya. Tidak terdapat pada permukaan dalam. Ya, nggak terdapat di dalam mobil ya. Oke, ini. Ya, itu kurang lebih soal tentang listrik statis ya nak. Semoga dimudahkan ujiannya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.